Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal 'adam li'a'la'i kalimatillahi wa ihanatil kufri wal asnam. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga salawat berakaikan salam kita aturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya yang memperoleh syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari beliau tentu di hari kiamat kelak adanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa keindahan dunia banyak umat manusia lalai dan tergoda, bahkan terbuai dengan itu, sehingga ia lupa bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Istilah orang yang berlayar, ia singgah sementara di suatu pulau yang kecil. Tiba saatnya, tiba gilirannya, ia wajib meninggalkan pulau itu. Namun, apakah kita termasuk orang yang terbuai dengan keindahan dunia? Mudah-mudahan tidak. Hatib mendoakan agar Allah selalu membimbing kita lewat hidayahnya, agar selalu berada di dalam ketaatan dan selalu di dalam berusaha memperoleh maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu bagi orang yang memiliki akal fikiran yang cerdas, karena ia mengetahui dunia ini, kata Imam Ghazali, maaf cakap, hanyalah laksana tai kerbau yang dibalut dengan tepung. Dilihat dari luarnya laksana makanan lezat, begitu dibuka minta ampun baunya. Begitulah gambaran dunia yang asli. Maka orang yang memiliki akal fikiran yang cerdas, ia akan siap siaga menyediakan bekal sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah abadikan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah di setiap diri memperhatikan bekal apa yang ia telah siapkan untuk hari esok. Wattaqullah. Allah ulangi lagi, bertakwalah kamu akan Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang namanya kita bakal meninggalkan dunia ini, kita harus mempersiapkan bekal sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, bila tiba gilirannya kita meninggalkan dunia, itu tidak akan pernah bisa kita hambati.
Bila selama ini solat fardu masih tinggal, lengkapilah itu. Bagi orang yang sudah akil balik. Namun sungguh sedih bila dia sudah memiliki anak 2 ataupun 3, solat fardu masih tinggal. Ini kelas-kelas anak TK. Walaupun umur sudah tua, mudah-mudahan jamaah di masjid kita ini tidak ada yang termasuk seperti itu. Namun mereka yang memiliki kedudukan ataupun akal pikiran yang cerdas, ia akan berusaha menumpuk pahala yang sunat sebanyak-banyaknya. Bila orang sudah menumpuk pahala yang sunat, Allah gambarkan dalam hadis kudusinya, pernah berfirman dalam riwayat Imam Muslim, bila seseorang sudah mencintai amalan yang sunat seperti ia mencintai amalan yang wajib, maka Allah akan memperhatikan apa yang ia lihat, Allah akan memperhatikan apa yang ia dengar, Allah akan mendengarkan apa yang ia ucapkan. Intinya, gerak-geriknya, gerak tangannya, Allah akan memperhatikan dan Allah akan tahu soal itu. Maka di antara amalan sunat yang lebih berkedudukan tinggi yaitu solat witir. Setelah solat Isya, kita laksanakan solat witir lebih kurang 3 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Coba kita rutinkan ini. Atau kita perbanyak la ilaha illallah. Dalam kitab Fathul Bar, bila seseorang sewaktu di dunia mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang suci, ia mengetahui makna dari kalimat itu sebenar-benarnya, kemudian dengan niat ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat ketika ia datang menjumpai Allah, kata Allah, tidak ada yang ia peroleh kecuali surga. Kita perbanyak la ilaha illallah, kemudian kita perbanyak salawat. Apalagi kita ini di zaman fitnah, para ulama-ulama diperintahkan untuk menyembunyikan karamah. Maka lewat solawat juga insya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam nun jauh dari sana akan selalu membimbing kita, baik lewat mimpi ataupun kalau belum sampai titel itu, Allah akan memerintahkan seseorang untuk memberi pelajaran bagi kita, selalu membimbing kita supaya betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita gemar membaca Al-Qur'an. Intinya kita buat satu amalan yang sunat, kemudian istiqamah dalam amalan itu. Ini yang Allah sukai dan Rasul inginkan. Amalan yang baik, amalan yang disukai Allah dan Rasulnya adalah amalan yang istiqamah walaupun sedikit. Bila amalan itu kita laksanakan, itu sama dengan kita memiliki parang, lalu kemudian parang itu kita asah terus menerus. Tentu parang akan tajam. Kita gemar dengan solawat karena kita sudah asah ia bertahun-tahun. Nah, begitu kita sakit, keluarga kita sakit, ambil teh putih, bacakan solawat itu, insya Allah akan sembuh. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tentu bagi yang memiliki keluasan rizki, ia sudah memiliki tabungan di atas 20 juta. Mohon diperhatikan, mereka yang dimuliakan Allah, mereka yang dimuliakan Allah ialah mereka yang menolong agama Allah. Mereka yang dimuliakan Allah ialah
mereka yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Perhatikan mereka. Bila kita memuliakan orang yang dimuliakan Allah, maka kita pun akan dimuliakan Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Banyak mereka yang ahli ibadah, banyak mereka yang cinta menolong agama Allah, namun memiliki hutang di sana sini. Kenapa seperti itu? Memang di sisi lain Allah menguji mereka, tabah tidak dengan hutang di sana sini. Bila ia tabah, bersabar, bertawakal, memang naiklah tingkatannya. Namun apa mungkin kita biarkan mereka seperti itu? Tentu tidak. Mari kita perhatikan mereka sebagai tanda bahwa kita telah menyiapkan bekal sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat Hatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Hatib dan kepada kita kesemuanya, menjadi motivasi bagi kita agar mawas diri, jangan terlena dengan keindahan dunia, sehingga kita adalah termasuk hamba Allah, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyediakan bekal sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir.